berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Zaman ini disebut juga zaman reptil, karena memang kondusif untuk kehidupan reptil. Setelah berakhirnya zaman sekunder ini, maka muncul kehidupan yang lain, yaitu jenis burung dan mamalia dan lain-lain. Selanjutnya adalah era Neozoikum atau zaman hidup baru. Era ini dibagi lagi menjadi dua, zaman tersier atau zaman ketiga dan kuartier zaman keempat. Tersier diperkirakan berlangsung sekitar 60 juta tahun. Sedangkan kuartier adalah di mana zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia sehingga merupakan zaman terpenting. Dan zaman ini dibagi lagi menjadi dua zaman, yaitu yang disebut dengan zaman Pleistoken dan Holoken. Zaman Pleistoken berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang ditandai dengan adanya manusia purba. Sedangkan zaman Holoken berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu dan terus berkembang sampai dewasa ini. Pada zaman ini ditandai dengan munculnya manusia jenis Homo sapiens atau manusia cerdas yang memiliki ciri-ciri seperti manusia sekarang. Berdasarkan struktur bumi tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia atau makhluk yang menyerupai manusia paling awal terjadi sekitar 650.000 tahun yang lalu. Sedangkan menurut ilmu arkeologi yang meneliti temuan-temuan prasejarah, maka masa kehidupan prasejarah dibedakan menjadi zaman batu dan logam. Disebut zaman batu karena perkakas yang digunakan pada masa itu terbuat dari batu. Dan disebut zaman logam karena bukan hanya bahan-bahan dari batu yang digunakan untuk membuat alat-alat kehidupan, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi untuk membuat alat-alat yang diperlukan. Zaman batu sendiri dibagi menjadi tiga masa, yaitu zaman batu tua, tengah, dan baru. Pembagian ini didasarkan pada bentuk alat dan sifat hidup. Pada zaman batu tua, biasanya manusia prasejarah ini hidup berpindah dan berkelompok, dan mereka mendapatkan makanan dengan cara berburu. Sedangkan pada zaman batu tengah diperkirakan mereka telah hidup menetap dan memiliki kebudayaan. Sedangkan pada zaman berikutnya mereka telah mulai menetap dan menghasilkan makanan sendiri. Berikutnya adalah zaman megalitikum atau zaman batu muda. Ciri utama pada zaman megalitikum adalah manusia yang hidup pada zaman ini sudah mampu membuat bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu. Banyak terdapat bangunan-bangunan besar terbuat dari batu ditemukan, khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan mereka, seperti sarkofagus, kubur batu, gorden berundang, altar, menhir, dan Tradisi megalitikum adalah tradisi masyarakat pada masa praaksara berupa kebiasaan masyarakat mendirikan tempat pemujaan untuk arwah para leluhur yang terbuat dari batu-batu besar. Tradisi ini berkembang bersamaan dengan zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Faktor yang mendorong timbulnya kebudayaan ini karena adanya pola kehidupan pendukung budaya batu besar, seperti memproduksi makanan dengan cara memanfaatkan pembukaan hutan untuk ladang berpindah, mulai melakukan pemujaan roh leluhur, dan mulai mengenal tradisi barter. Dengan adanya kepercayaan tersebut, maka mendorong mereka untuk membuat tempat pemujaan terhadap arwah nenek moyang mereka. Nah, untuk kepentingan pemujaan itu, mereka mendirikan bangunan yang terbuat dari batu-batu besar. Menurut von Hengeldern, arkeolog dan sejarawan mengenai Asia Tenggara dari Austria, kebudayaan megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang, yaitu pertama, megalitua menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum atau 2500 hingga 1500 sebelum Masehi,
yang dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau Proto Melayu. Contoh bangunannya adalah menhir, punden berundak-undak, arca-arca statis. Kedua, megalit muda menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu atau 1000 hingga 100 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Deutero Melayu. Contoh bangunan megalitnya adalah peti kubur batu, dolmen, sarkofagus, dakon, serta temu gelang. Yang pasti, semua benda yang terbuat dari batu-batu besar ini sangat erat hubungannya dengan pemujaan terhadap arwah leluhur dan untuk pelayanan jenazah. Keberadaan benda-benda itu dibuktikan dengan adanya penemuan bangunan batu besar seperti kuburan batu pada zaman prasejarah. Di samping itu, banyak juga ditemukan manik-manik, alat-alat perunggu, dan besi. Hasil budayanya tidak dikerjakan secara halus, hanya diratakan secara kasar, terutama untuk mendapatkan bentuk yang diperlukan. Peninggalan kebudayaan megalitikum ternyata masih dapat kita lihat sampai sekarang. Beberapa suku bangsa di Indonesia masih memanfaatkan kebudayaan tersebut. Contohnya, Nias, Sumba, Flores, dan Tanah Toraja. Seperti yang telah dijelaskan, umumnya bangunan pada tradisi batu besar ditujukan sebagai penghormatan pada arwah nenek moyang dan dipakai untuk pelayanan jenazah. Untuk penghormatan roh nenek moyang, masyarakat yang hidup pada tradisi batu besar kerap memakai menhir, yaitu bangunan berupa batu tunggal. Menhir atau tugu batu tunggal ada yang berkelompok. Ada pula yang dibuat bersama bangunan lain seperti punden berundak-undak. Punden berundak-undak adalah bangunan dari batu yang tersusun secara bertingkat-tingkat. Fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Dolmen merupakan peti mayat berbentuk meja dari batu yang bagian atasnya dapat digunakan sebagai tempat meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Ada kalanya, di bawah dolmen dipakai untuk meletakkan mayat, agar mayat tersebut tidak dimakan oleh binatang buas. Maka, kaki mejanya diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Sarkofagus atau keranda batu adalah peti mayat terbuat dari batu. Bentuknya menyerupai lesung dari batu utuh yang diberi tutup juga dari batu. Kubur batu adalah peti mayat yang terbuat dari batu-batu besar. Kubur batu dibuat dari lempengan papan batu yang disusun persegi 4 berbentuk peti mayat yang dilengkapi dengan alas dan bidang atasnya juga berasal dari papan batu. Dakon yang berbentuk menyerupai mainan congklak adalah alat untuk membuat ramu-ramuan, dan batu temu gelang yang menyerupai arena dari tumpukan batu berbentuk bulat. Manusia masuk ke zaman logam. Kebudayaan logam yang dikenal di Indonesia berasal dari Dongson, nama kota kuno di Tonkin, Vietnam, yang menjadi pusat kebudayaan perunggu di Asia Tenggara. Karena itu kebudayaan perunggu di Indonesia disebut juga dengan kebudayaan Dongson. Munculnya kepandaian mempergunakan bahan logam tentu diikuti dengan kemahiran teknologi yang disebut perundagian.
Logam tidak dapat dipukul-pukul atau dipecah seperti batu untuk mendapatkan alat yang dikehendaki, tetapi harus dilebur terlebih dahulu baru kemudian dicetak. Menurut penganut paham evolusi, manusia prasejarah dibagi menjadi 3. Yang tertua adalah Australopithecus africanus. Makhluk ini diperkirakan hidup sekitar 2-3 juta tahun yang lalu. Australopithecus africanus ditemukan di 4 situs di Afrika Selatan. Makhluk purba ini berciri volume otak sekitar 600 cm kubik, serta memiliki tinggi badan kurang lebih 1,5 meter. Termasuk golongan Australopithecus adalah Paranthropus robustus dan Paranthropus transvalensis yang ditemukan di daerah Amerika Selatan. Kelompok manusia purba lainnya adalah Homo erectus, yang termasuk kelompok ini diantaranya Sinanthropus pekinensis. Sinanthropus pekinensis adalah manusia purba yang fosilnya ditemukan di Gua Naga, daerah Peking, China. Sinanthropus pekinensis dianggap bagian dari kelompok Homo erectus karena memiliki ciri tubuh atau badan yang mirip serta hidup di era zaman yang bersamaan. Sinanthropus pekinensis memiliki volume isi otak sekitar kurang lebih 900 sampai 1200 cm kubik. Ada juga Meganthropus paleojavanicus yang juga termasuk dalam kelompok Homo erectus. Ditemukan di Sangiran di Pulau Jawa oleh von Koningswald pada tahun 1939 hingga 1941. Manusia purba lain yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus hidup di zaman Pleistosin atau kira-kira 300.000 hingga 500.000 tahun yang lalu. Homo sapiens atau manusia cerdas dengan isi volume otak kira-kira 1450 cm kubik hidup sekitar 15.000 hingga 150.000 tahun yang lalu. Manusia cerdas disebut demikian karena ciri fisiknya menyerupai manusia yang ada pada saat itu.
Sangiran adalah sebuah daerah di Jawa Tengah. Area ini memiliki luas 56 km persegi dan terletak 20 km sebelah utara kota Surakarta. Sejak lama, Sangiran tidak hanya dikenal di negeri ini, tapi juga di mancanegara, terutama di kalangan peneliti sebagai situs arkeologi. Awalnya, Sangiran adalah sebuah kubah yang dinamakan Kubah Sangiran. Puncak kubah ini kemudian terbuka melalui proses erosi, sehingga membentuk depresi. Pada depresi itulah dapat ditemukan lapisan tanah yang mengandung informasi tentang kehidupan di masa lampau. Cerita penemuan situs arkeologi Sangiran bermula dari kedatangan Gustav Heinrich Rauch von Königswald sekitar era 1930. Ketika ia melakukan penelitian di Sangiran, museum belum ada. Segala kegiatan dilaksanakan di rumah Toto Marsono, lurah desa yang ikut membantu penelitiannya. Hasil penelitiannya ditampung di rumah Pak Toto. Von Königswald pun tak segan-segan mengajar masyarakat Sangiran untuk memperoleh keterampilan melakukan penggalian fosil. Dunia mulai menoleh ke Sangiran pada awal 1934 ketika von Königswald menemukan alat-alat sertif yang terbuat dari bahan kalsedon dan jasper di desa Ngebuk. Sekitar 1936 dunia dikagetkan oleh penemuan penting Königswald berupa fragmen rahang bawah atau mandibula manusia purba yang hidup antara 1,5 juta hingga 1 juta tahun lalu, atau Homo erectus. Rupa-rupanya, penggalian fosil bukan hanya dilakukan oleh peneliti. Masyarakat Sangiran yang sebelumnya sudah mendapatkan ilmu penggalian dari von Königswald ikut melakukan penggalian. Dari hari ke hari penemuan fosil semakin banyak. Para ahli paleontologi pun berbondong-bondong berkunjung ke Sangiran untuk melakukan penelitian. Selain itu, para pengunjung antusias ingin melihat penemuan fosil-fosil tersebut. Menyadari hal itu, pemerintah Kabupaten Sragen berinisiatif mendirikan sebuah bangunan sederhana pada 1974 untuk menampung fosil-fosil yang ditemukan. Lantaran banyaknya wisatawan dan peneliti yang datang, baik dari luar negeri maupun domestik, maka diperlukan sarana yang memadai. Akhirnya, mulai 1980, dibangunlah sebuah museum situs prasejarah Sangiran di atas lahan seluas 16.675 meter persegi. Museum itu dilengkapi ruang pamer, aula, laboratorium, perpustakaan, serta ruang audiovisual. Saat ini, Sangiran telah menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Sangiran juga menjadi tujuan wisata pendidikan dan penelitian tentang manusia purba. Hampir setiap hari Museum Situs Prasejarah Sangiran dikunjungi wisatawan dan pelajar. Situs Sangiran bahkan dijadikan salah satu mata pelajaran atau muatan lokal bagi sekolah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
Bagi masyarakat setempat, kedatangan Von Koningswald yang diikuti para peneliti asing maupun dalam negeri menjadikan sebagian besar warga Sangiran mengerti dengan benar dan tahu dengan pasti mana fosil asli dan mana yang palsu. Kreativitas warga juga bermunculan, antara lain dengan membuat beragam cenderamata dari batuan dan kayu. Cenderamata yang sebagian besar berbentuk Homo erectus, kapak, perhiasan, patung hingga tengkorak manusia dijual melalui puluhan kios souvenir yang ditangani oleh koperasi yang berada di kompleks museum. Objek wisata Museum Sangiran tampil makin lengkap dengan dibangunnya menara pandang yang membantu turis saat melakukan pengamatan. Tak jauh dari menara pandang terdapat sebuah wisma penginapan dengan gaya arsitektur tradisional Jawa. Wisma ini dibangun untuk menunjang kegiatan para tamu atau wisatawan, khususnya bagi mereka yang melakukan penelitian tentang seluk-beluk fosil di kawasan Sangiran. Situs Sangiran merupakan kekayaan dunia yang sangat penting dan mesti dilestarikan. Koleksi akan selalu bertambah, karena setiap musim hujan, kawasan Sangiran selalu mengalami erosi. Ada kalanya ditemukan fosil baru dari dalam tanah. Komite World Heritage UNESCO pada peringatannya yang ke-20 di Merida, Meksiko, pada 1996 menetapkan kawasan Sangiran sebagai kawasan World Heritage atau warisan dunia. Di dalam museum ini terdapat 13.809 fosil yang ditemukan di situs Sangiran sejak 1936. Sebanyak 2.934 diantaranya disimpan di dalam ruang pameran Museum Sangiran dan 10.875 buah lainnya disimpan di gudang penyimpanan museum. Sejumlah fosil manusia lainnya disimpan di Museum Geologi Bandung dan Laboratorium Paleontropologi Yogyakarta. Sungguh jumlah yang fantastis, betapa kayanya situs Sangiran. Tidak mengherankan bila Komite World Heritage kemudian mencatatkan Sangiran dalam daftar warisan dunia bernomor urut 593. Di dalam ruang pameran dipajang fosil-fosil makhluk hidup yang ditemukan di kawasan Sangiran, baik fosil manusia, binatang, dan tumbuhan, serta alat-alat yang pernah digunakan manusia purba atau artefak. Jenis-jenis fosil tersebut antara lain fosil manusia yang terdiri dari rahang bawah manusia Meganthropus paleojavanicus, tengkorak Pithecanthropus erectus atau Homo erectus, tengkorak Homo soloensis, dan tengkorak Homo sapiens. Fosil binatang darat seperti gading gajah purba, tulang kerbau, tanduk rusa, tanduk kijang, dan lain-lain. Fosil binatang air, semisal gigi buaya, gigi ikan hiu, batok penyu, dan sebagainya. Di samping itu terdapat pula peralatan yang sering dipakai dalam kehidupan manusia purba, semacam alat serpih, kapak penetak, kapak beliung, manik-manik, dan lain-lain. Ada pula fosil-fosil kayu dan tumbuhan yang bermacam-macam bentuk dan rupa. Cipari adalah nama sebuah kampung kecil di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
letaknya sekitar 5 km dari kota Kuningan. Berbeda dengan kampung lainnya, kampung itu sudah dikenal sejak 1972 sebagai salah satu tempat penemuan benda-benda purbakala. Benda yang pertama kali ditemukan di situs ini adalah sebuah kubur batu. Ketika diadakan sebuah penelitian secara sistematis pada 1975, ditemukan lagi beberapa temuan berupa perkakas batu, gerabah, perunggu, dan bekas-bekas fondasi bangunan masa prasejarah. Peninggalan-peninggalan tersebut berada pada satu lokasi yang diperkirakan sebagai tempat pemujaan arwah leluhur pada zaman praaksara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situs Cipari pernah didiami manusia, yaitu masa akhir Neolitikum dan awal pengenalan bahan perunggu. Pada 1976, pemerintah melaksanakan pembangunan Taman Purbakala Cipari, berikut museumnya. Batu-batu sedimen bertindihan membentuk tembok mengelilingi seputar taman seluas 6.000 meter persegi, bagai benteng yang melindungi suatu kerajaan. Sementara di dalamnya, batu-batu tertata dengan rapi penuh nuansa. Ada menhir yang berdiri tegak, ada dolmen, dan peti kubur. Kabarnya, pembangunan situs purbakala itu juga memerhatikan aturan-aturan yang dipercaya masyarakat prasejarah waktu itu. Di antaranya, posisi kubur batu yang menghadap timur laut dan barat daya. Dua arah mata angin itu merupakan simbol terbitnya matahari yang menandai kelahiran dan tenggelamnya matahari yang menggambarkan kematian. Situs dan museum ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Syarif Tayyip pada 23 Februari 1978.
Beberapa tempat di Kabupaten Kuningan yang berhasil ditemukan adanya benda-benda purba tersebut antara lain di Cibuntu, Kecamatan Mandirancan, Cangkuang, Bungkirit, Kecamatan Kuningan, Panawar Beas, Ciacra, Sagarahiang, Mayasih, Cipari. Semua peninggalan benda-benda tersebut kini ditampung di Museum Taman Purbakala Cipari, taman yang merupakan rekonstruksi kehidupan megalit. Kawasan Trinil di Ngawi, Jawa Timur menyimpan beragam fosil sebagai bukti evolusi manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun sayangnya kondisi fosil-fosil tersebut seolah kurang terjaga. Siapa yang menyangka rumah tua berdinding kayu ini menyimpan kunci pengetahuan yang tiada ternilai harganya. Dalam rumah sederhana ini tersimpan ribuan fosil dari era Pleistosen yang berumur sekitar 1,5 juta tahun. Seorang peneliti dari Eropa, Eugene Dubois, sekitar tahun 1893, menggali fosil manusia purba Pithecanthropus erectus di kawasan Trinil dan Sangiran. Penemuan ini menggegerkan jagat ilmu pengetahuan dan membuat nama Trinil mendunia. Selain itu, ditemukan pula berbagai fosil lainnya, seperti gajah purba Stegodon, kerbau purba, serta beragam fosil tumbuhan. Meskipun demikian, sebagian besar fosil di rumah ini kondisinya kurang terawat. Fosil-fosil ditumpuk begitu saja, hingga menjadi sarang laba-laba. Fosil-fosil tersebut tersimpan sementara di rumah warga, karena bangunan Museum Trinil di Desa Kawu, Kedung Galar, sedang direnovasi. Petugas pengelola Museum Trinil mengaku kondisi penyimpanan benda purbakala tersebut memang kurang layak dan kurang aman. Namun ribuan fosil manusia, hewan, dan tumbuhan purba ini terpaksa disimpan di rumah warga karena keterbatasan tempat. Museum sekarang tahap renovasi ya. Jadi saat direnovasi karena direnovasi total, akhirnya gimana untuk pengunjung itu tidak kecewa kalau sini. Akhirnya dikontrol warga, dan salah satu untuk rumah warga itu terbuka untuk umum sebagai ruang pameran tetapnya. Saat ini proyek renovasi Museum Trinil sudah mendekati rampung. Namun pengelola masih membutuhkan tenaga ahli tambahan agar lebih bisa merawat dan menjaga peninggalan prasejarah tersebut. Dari Ngawi, Jawa Timur, Nur Salam, TV One mengabarkan. teori evolusi. Hal ini tentu saja bukan berarti kita sepakat dengan mereka. Para penganut teori evolusi biasanya menjadikannya sebagai urutan kronologis, karena mereka meyakini telah terjadi evolusi makhluk hidup. Yang perlu diingat adalah bahwa teori ini hanya dugaan dan belum tentu terbukti kebenarannya.
Pada hakikatnya, semua temuan dan penelitian ilmiah telah mengungkapkan bahwa catatan fosil tidak mengisyaratkan proses evolusi seperti yang dikemukakan evolusionis. Fosil-fosil yang mereka katakan sebagai nenek moyang manusia ternyata milik spesies kera. Sebagai contoh adalah Australopithecus yang diyakini sebagai nenek moyang manusia. Ternyata, semua spesies Australopithecus adalah kera yang sudah punah dan menyerupai kera masa kini. Ukuran tengkorak mereka sama atau lebih kecil dari simpanse yang hidup di masa sekarang. Terdapat bagian menonjol pada tangan dan kaki mereka yang digunakan untuk memanjat pohon seperti simpanse zaman sekarang. Dan kaki mereka memiliki kemampuan menggenggam dahan. Mereka bertubuh pendek dan seperti simpanse masa kini. Australopithecus jantan lebih besar dari Australopithecus betina. Sekian banyak karakteristik seperti detail pada tengkorak, kedekatan kedua mata, gigi geraham yang tajam, struktur rahang, lengan yang panjang, kaki yang pendek merupakan bukti bahwa makhluk hidup ini tidak berbeda dengan kera zaman sekarang. Singkatnya, Australopithecus tidak memiliki kekerabatan dengan manusia dan mereka hanyalah spesies kera yang telah punah. Temuan ahli-ahli paleoantropologi baru-baru ini mengungkapkan bahwa Australopithecus, Homo habilis, dan Homo erectus hidup di belahan bumi berbeda pada masa yang sama. Selain itu, suatu segmen manusia tertentu yang digolongkan sebagai Homo erectus ternyata hidup hingga zaman modern. Homo neanderthalensis dan Homo sapiens pernah hidup bersama di wilayah yang sama. Situasi ini jelas menunjukkan ketidakabsahan pernyataan bahwa mereka adalah nenek moyang bagi yang lain. Demikian juga dengan Homo erectus dan lanjutannya. Semua klasifikasi ini ternyata hanya ras-ras asli manusia. Perbedaan di antara mereka tidak lebih dari perbedaan antara orang Inuit atau Eskimo dengan Negro, atau antara Pygmy dengan orang Eropa. Sebelum menelusuri makhluk berakal, sebelum diturunkannya Nabi Adam ke bumi, mari kita hitung terlebih dahulu waktu diturunkannya Nabi Adam ke bumi, sehingga nantinya dapat dibandingkan dengan fosil atau artefak tertua yang pernah ditemukan di bumi. Memang tidak ada keterangan baik di Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan dengan persis sejak kapan Nabi Adam menghuni bumi. Meskipun begitu, terdapat beberapa hadis yang membahas tentang umur para nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim serta disahihkan oleh Imam Albani, disebutkan bahwa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 kurun, dan Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim juga 10 kurun. Kurun dapat diartikan sebagai generasi. Karena umur Nabi Nuh lebih dari 950 tahun, maka dapat kita asumsikan umur satu generasi saat itu adalah 1000 tahun. Dengan demikian jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10.000 tahun. Sedangkan umur generasi dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim kita asumsikan berkurang setengahnya atau 500 tahun. Tentu ini juga berdasarkan rata-rata umur manusia ketika itu, sehingga jarak antara Nuh dan Nabi Ibrahim adalah 5.000 tahun. Maka total dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim berjarak 15.000 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiya alladhi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Dalam ayat tersebut dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim berdialog dengan seorang raja. Banyak ahli tafsir yang berpendapat bahwa raja tersebut adalah Raja Namrud bin Kan'an. Namrud adalah seorang raja legendaris yang memerintah wilayah Mesopotamia. Raja ini hidup antara tahun 2275 sebelum Masehi hingga 1943 sebelum Masehi. Sedangkan jarak antara Nabi Musa sampai Nabi Muhammad berdasarkan keterangan Ibnu Abbas adalah sekitar 2000 tahun.
600 tahun diantaranya adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Berarti Nabi Musa hidup sekitar 1400 sebelum Masehi. Dengan begitu jarak dari Nabi Musa ke Nabi Ibrahim sekitar 500 tahun. Sedangkan dari Nabi Muhammad SAW sampai saat ini sudah 1442 tahun. Jika angka-angka tersebut dijumlahkan, maka akan ketemu angka 23.000 tahun. Yang berarti menurut perhitungan tadi, Nabi Adam diturunkan ke bumi 23.000 tahun yang lalu. Wallahu a'lam bis-shawab. Salah satu teori yang dapat menelusuri asal-usul nenek moyang manusia disebut teori Adam kromosom Y atau Y Most Common Result Ancestor atau YMRCA. Teori ini merupakan teori yang berkembang dalam ilmu genetika, di mana teori ini menyatakan bahwa garis keturunan makhluk hidup dapat ditelusuri dari kromosomnya. Penamaan Adam sendiri merujuk pada kepercayaan agama Samawi yang meyakini bahwa Adam adalah asal-usul umat manusia. Kromosom adalah sel yang menentukan jenis kelamin manusia. Kaum pria memberikan sebagian kromosom Y kepada anak-anak laki-lakinya, lengkap dan murni. Jika seorang pria tidak punya anak laki-laki, kromosom Y-nya berakhir di dirinya sendiri dan mati ketika pria itu meninggal. Ini berarti bahwa proses pemberian serupa yang mencirikan garis-garis keturunan berlaku pada kromosom Y. Menurut teori kromosom Y tersebut, 3 miliar kromosom Y yang ada sekarang ini berasal dari seorang pria yang hidup di masa lalu. Dengan mengkaji dan menganalisis DNA manusia dari seluruh pelosok dunia, ahli genetik pada mulanya telah membuat kesimpulan bahwa semua manusia yang hidup adalah berasal daripada seorang manusia yang tinggal di Afrika sekitar 60.000 atau 142.000 tahun yang lalu. Bahkan kajian terbaru menyimpulkan pemilik asal kromosom Adam, kromosom Y, hidup sekitar 338.000 tahun yang lalu. Di satu sisi, jika teori ini benar, maka ia akan mengungkapkan fakta bahwa nenek moyang manusia berasal dari satu orang, yaitu Adam alaihissalam. Di sisi lain, berdasarkan perhitungan tadi, maka manusia cerdas atau Nabi Adam dan keturunannya hidup sekitar 60.000 atau 140.000 atau bahkan 300.000 tahun yang lalu. Selisih puluhan ribu tahun dengan perhitungan versi pertama tadi. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Pertanyaan yang diajukan malaikat pada ayat tersebut juga menjadi tanda tanya bagi kita. Kenapa malaikat langsung menghubungkan penciptaan khalifah di muka bumi dengan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan? Apakah sebelumnya telah ada makhluk lain sebelum Adam yang tinggal di bumi? Mari kita simak ulasannya. Dalam menafsirkan ayat tersebut ada beberapa versi pendapat. Yang pertama, walaupun belum ada makhluk yang diciptakan di bumi, tapi malaikat sudah tahu akan tabiat makhluk ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pendapat ini menimbulkan pertanyaan, yaitu malaikat bukanlah makhluk yang mengetahui hal yang gaib, sedangkan pengetahuan tentang masa depan adalah gaib. Bahwa Allah pernah menginformasikan hal ini kepada malaikat tentunya membutuhkan keterangan yang sahih. Pendapat kedua mengatakan bahwa pelaku kerusakan tersebut adalah jin yang telah lebih dulu Allah ciptakan dan menjadi penghuni bumi. Pendapat ini pun tidak lepas dari kritikan. Ayat tersebut jelas mengatakan menumpahkan darah. Darah adalah tabiat dari makhluk nyata seperti manusia, sedangkan jin adalah makhluk halus. Kritik yang kedua adalah, jika kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa iblis adalah nenek moyang jin, maka pendapat ini menjadi lebih tidak logis lagi. Karena iblis turun ke bumi bersama Adam.
Bagaimana mungkin keturunannya ada terlebih dahulu di bumi? Apakah makhluk sebelum Adam tersebut adalah manusia prasejarah? Manusia atau makhluk prasejarah biasanya banyak dihubungkan dengan teori evolusi yang dikenalkan oleh Charles Darwin. Tanpa perlu mengkonfrontir dengan bukti-bukti dari Al-Quran dan hadis, teori ini telah runtuh dengan berbagai teori yang berkembang belakangan, disertai dengan terbongkarnya kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh evolusionis yang merekayasa fosil manusia purba. Akan tetapi runtuhnya teori evolusi tidak berarti menafikan keberadaan manusia prasejarah. Karena berbagai penemuan fosil dan artefak yang telah berumur puluhan ribu tahun membuktikan bahwa pada zaman itu telah terdapat kehidupan yang menyerupai kehidupan manusia. Sumber berita Rusia pernah memberitakan bahwa sebuah peralatan mesin aluminium berusia 300 juta tahun telah ditemukan di wilayah Vladivostok. Beberapa ahli mengatakan temuan itu adalah rel bergigi yang tampaknya memang diproduksi dan bukan hasil proses alam. Penemuan lainnya terjadi pada tahun 1851 ketika para pekerja di salah satu tambang Massachusetts mengekstraksi vas perak seng dari blok-blok atau potongan batu bara yang ditambang. Diperkirakan artefak vas berasal dari periode Cambrian sekitar 500 juta tahun yang lalu. Vas ini terbuat dari perak seng dengan hiasan ukiran di sekitarnya. Lebih tepatnya, perak halus berukir anggur. Diperkirakan usia vas ini berkisar 534 juta tahun. Jika benar artefak tersebut berusia ratusan juta tahun yang lalu, ini mengisyaratkan tingginya teknologi pada masa itu. Mungkinkah mereka makhluk yang menempati bumi sebelum Adam? Kemudian mereka membuat kerusakan dan menumpahkan darah, lalu Allah Ta'ala pun memusnahkan mereka dan menjadikan Adam sebagai khalifah yang berarti pengganti. Wallahu a'lam.